Having no regrets is all that she really wants. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Bagaimana? Masih semangat belajar hari ini? Masih. Alhamdulillah. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah mengenal saya atau pernah melihat saya di mana? Belum. Maka dari itu, tak kenal maka tak sayang. Dan di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhimatul Alfiyah, biasa dipanggil Alfi. Saya dari Desa Latukan, Kecamatan Kangkengeneng, Kabupaten Lamongan. Ada yang satu daerah dengan saya? Bisa jadi tetangga desa atau satu kecamatan. Oh, ada. Siapa namanya, Mbak? Oh, Mbak Dewi. Kapan-kapan main ke rumah saya ya, Mbak? Kalau bisa calling WA aja ya, Mbak. Oke. Selain saya mengajar kalian, kesibukan saya adalah masih mahasiswa aktif di Universitas Islam Lamongan. Ada yang tahu Universitas Islam Lamongan? Oh, ada. Tepatnya di Fakultas Agama Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Ada yang berminat untuk kuliah di sana? Oke. Tetap semangat belajar ya, biar cita-citanya tercapai. Sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya giliran kalian perkenalan kepada saya. Satu-satu ya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya hari ini. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Selesai. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang mata pelajaran pengauditan. Sebelumnya saya akan tanya, ada yang pernah mendengar atau bahkan kalian tahu pengauditan itu apa? Belum. Baik, mari kita bahas lebih lanjut tentang pengauditan ini. Yang pertama, pengertian pengauditan. Pengauditan merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang bersangkutan. Ada yang paham maksudnya? Belum ya? Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang pengertian pengauditan itu sendiri atau yang disebut dengan auditing. Pengertian pengauditan atau auditing. Jadi, yang dimaksud dengan pengauditan atau auditing adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematik yang untuk memperoleh dan mengevaluasi dengan tujuan untuk mengetahui pernyataan apakah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi pernyataan tersebut yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya, ketika sudah memperoleh pernyataan tersebut, seorang auditor itu akan menyampaikan
hasil yang sudah diperoleh dalam proses auditing tersebut kepada orang yang bersangkutan atau orang yang diaudit. Dan selanjutnya, dalam proses pengauditan ada seorang auditor yang bertanggung jawab dalam kegiatan audit itu sendiri. Jadi dalam proses pengauditan itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak auditor dan yang kedua adalah pihak audit. Dari pihak-pihak tersebut ada beberapa perbedaan. Yang pertama, pengertian dari auditor sendiri itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan audit itu sendiri. Dan yang kedua, orang yang diaudit atau orang yang sebagai orang atau pihak yang diaudit itu namanya audite. Jadi ada perbedaan antara auditor dengan audite. Paham anak-anak? Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Setelah dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan audit tersebut, dan selanjutnya adalah jenis-jenis audit itu sendiri. Jenis-jenis audit ada 3. Yang pertama yakni audit laporan keuangan atau biasa disebut financial statement, dan yang kedua yakni audit kepatuhan atau compliance. Dan yang ketiga, audit operasional atau operasional. Dari ketiga macam jenis-jenis audit tersebut, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu jenis-jenis audit tersebut. Atau di antara kalian ada yang sudah paham tentang jenis-jenis audit tersendiri? Kalau ada, silahkan atau Ibu jelaskan saja. Dari berbagai macam jenis-jenis audit itu sendiri, yang pertama yakni audit laporan keuangan atau biasa disebut dengan financial statement. Dalam audit laporan keuangan tentunya yang diaudit adalah laporan keuangannya yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan, yakni laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jadi laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum tersebut. Dan sifat laporan auditor adalah pendapat kewajaran laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jadi audit laporan keuangan didasarkan kepada PSAK sendiri. Dan selanjutnya yang kedua, audit kepatuhan. Di sini audit kepatuhan diklaim atas data yang bersangkutan dengan kepatuhan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut telah patuh pada kebijakan atau perundang-undangan atau peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan didasarkan pada kebijakan atau manajemen atau hukum yang berlaku. Dan sifat laporan auditor yang didapatkan itu adalah ringkasan temuan tentang tingkat kepatuhan perusahaan tersebut terhadap peraturan atau perundang-undangan yang telah berlaku. Apakah perusahaan tersebut telah menjalankan kepatuhan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau pemerintah tersebut. Jadi auditor akan menentukan kewajaran kepatuhan terhadap perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah kepatuhan atau ringkasan temuan tentang tingkat kepatuhan perusahaan tersebut setelah diaudit apakah sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku atau belum. Dan yang terakhir, audit operasional. Audit operasional ini berdasarkan data operasional atau kinerja perusahaan itu sendiri yang didasarkan kepada penetapan tujuan atau manajemen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan hasil dari auditor dalam audit operasional ini adalah efisiensi atau aktivitas yang
amati untuk meningkatkan kinerja operasional tersebut, apakah sudah sesuai dengan manajemen yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi audit ini perlu atau sangat penting terhadap perusahaan karena bisa untuk memperbaiki kinerja kedepannya perusahaan untuk menjadi lebih baik dan lebih terarah tentunya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ayo silakan, apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dibuka LKS-nya halaman 34 sampai 36, ada esai dan multiple choice-nya itu diisi ya, dikumpulkan di minggu depan. Sudah ketemu apa belum? Sudah. Baik, diingat-ingat ya anak-anak, dikerjakan tugasnya dan diserahkan kepada ibu pada minggu depan ya, diingat-ingat ya. Baik, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.